Kalian pemancing mania, jika betul demikian, dukung channel ini agar kami terus bersemangat dan semakin konsisten berbagi info, trik, dan tips memancing lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tips menarik lainnya. Biar afdol, cepai kopi mulur. Mengulas kembali beberapa teknik memancing menggunakan metode modern sampai dengan metode tradisional. Apa saja itu, Cuk? Yang pertama dan paling populer di kalangan angler mania yaitu teknik pasaran, teknik casting, teknik jigging, dan teknik popping. Kirain jigging, nungging, terus bunting, Cuk, haha. Lambe muci. Adapun teknik lainnya yang juga banyak diminati yaitu teknik trolling, fly fishing, surf casting, handlining, dan mungkin slapping. Dan ada juga teknik memancing komersil, yaitu dengan menggunakan perangkap ikan dengan skala besar. Ya, mudah-mudahan biota laut tetap lestari dan jauh dari tangan-tangan bandit lah, Cuk. Amin 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 amin. Namun tidak semua kita bahas di sini, Ci. Nanti keburu dingin kopinya teman-teman. Oh, iya. Di video kali ini kami akan berbagi tips memancing kakap putih dengan teknik dan trik yang kami sajikan dengan panduan secara lengkap. Mungkin teman-teman pasti sependapat dengan aku, Ci, antara target ikan kakap dengan target ikan teri. Bedalah, Cuk. Tuh kan, kamu saja tahu. Ya, sangat berbeda. Seperti penjahat bandit kelas kakap dengan penjahat bandit kelas teri. Demikian pula untuk memancing dan mencari target ikan kakap memang berbeda dengan cara memancing ikan kelas teri. Untuk memancing dan mencari target ikan kelas kakap memang seharusnya dicari agar keluar dari sarangnya dan agar cepat memakan umpan kita, sehingga kita tidak bisa monoton mancing dengan teknik satu titik seperti mancing kelas teri atau biasa kita sebut mancing pemalas dengan target ikan kuniran dan lain-lain. Koyok koncone koncoku. Oh, begitu ya. Memancing kelas kakap membutuhkan kajian dan prediksi khusus serta perangkat mancing yang memadai dengan harapan membawa target ikan kakap yang sangat populer dan bergengsi di dunia permancingan. Jika tidak begitu, kalian akan beralih ke tempat pelelangan ikan untuk tebus ikan ketika kalian boncos agar surat izin memancing masih disetujui istri. Haha. Pengalaman pribadi ya, Cuk. Lambemu. Selain itu, memancing dengan target kelas kakap membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meninggalkan anak istri di rumah, waktu, dan fisik yang sehat serta kuat. Untuk itu, persiapkan terlebih dulu agar waktu kita tidak terbuang sia-sia. Oh, iya. Wah, bakalan panjang nih, Cuk. Iya, Ci, karena video kali ini kita isi panduannya secara lengkap. Jadi tonton sampai dengan selesai ya, Mas Bro. Untuk mendapatkan ikan kakap putih cukup dibilang susah dan penuh kesabaran. Karena kakap adalah ikan predator yang gesit, sensitif, dan sangat cerdik serta memiliki fitur yang lengkap untuk pertahanan diri dari pemancing. Dan ikan ini adalah ikan pasang surut ketika kalian memancing di muara. Yang pertama, kita harus mengetahui pola ikan dan di mana sarang ikan ini banyak dijumpai. Di pasar lah, Cuk. Lambemu, Ci. Kalian bisa mencoba memancing di pohon yang tumbang dan sudah berumur. Jika kalian melihat pohon tumbang di perairan muara,
dan jatuh cukup lama. Itulah rumpon secara alami yang dibentuk oleh alam. Kalian bisa mencoba memancing di rumpon alami ini. Selain itu, kalian bisa mencoba memancing di muara sungai, dermaga lama, dermaga kapal, kapal kerem atau kapal tenggelam, dan rumpon-rumpon yang sudah dibuat oleh manusia. Karena prinsipnya sama saja, mencari rumah makan kakap putih. Kirain rumah makan nasi Padang, Cuk. Itu makananmu, Ci. Selain itu, kondisi air juga mempengaruhi. Kakap putih habitatnya di air payau, yaitu air asin bercampur dengan air tawar. Dengan demikian, kalian bisa memperhatikan dengan cara melihat warna airnya. Jika air berwarna biru langit, 80% tidak ada kakap putih, karena kadar EC atau kadar garamnya terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk memancing kakap putih. Dengan demikian, beralihlah mencari dengan target ikan predator lainnya seperti kerapu, ikan tompel, tuna, jiti, tenggiri, dan lain-lain. Namun, tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan ikan target kelas kakap di air biru langit tersebut. Yang kedua, jika warna coklat atau kehijauan memungkinkan kalian untuk memancing dengan target kakap putih. Karena begitulah ciri air payau. Jadi, perhatikan spot dengan perubahan dua warna tersebut agar kalian mendapatkan dua periode mancing kakap atau mancing kerapu yang biasanya berubah ketika arus dan angin berubah arah. Oh, begitu ya, Cuk. Selanjutnya, perhatikan pasang dan surut air. Ikan kakap akan masuk ke muara mengikuti arus naik air. Artinya, kalian bisa memancing di hulu muara. Jika dibutuhkan, kalian bisa berpindah dari hulu ke hilir untuk mencari ikan target tersebut. Dan ketika arus balik atau turun, kalian bisa lakukan mancing ke hilir dengan memperhatikan arus baliknya. Kalian bisa kunjungi tips perencanaan memancing di video sebelumnya untuk mengetahui pasang surut air dan trik lainnya di tab link di akhir video. Ya, betul kamu, Ci. Selama kami memancing, kami selalu melihat grafik pasang surut sehingga mempunyai perencanaan memancing dengan tepat. Selain data dari aplikasi, kami juga mempunyai data pasang surut tahunan dari kapal pelayaran untuk kami jadikan acuan compare dengan aplikasi lainnya. Untuk menghemat tenaga, biasanya kami lakukan kerja ngonter atau ngoyor selama 2 jam saat arus air pasang naik. Dan selanjutnya, ketika air top di titik paling tinggi, kami lakukan istirahat kurang lebih setengah jam dengan cara memancing dengan cara malas, yaitu dengan menaruh pancing yang sudah dibekali umpan dan menunggu umpan disambar ikan. Wah, bakalan lama dapat ikannya, Cuk. Oh iya Mas Bro, jangan main-main dengan umpan hidup ya Mas Bro. Ketika perangkat pancing kamu gantung dan ditinggal, sebaiknya pancing kalian diikatkan saja Mas Bro, atau longgarkan drag reel atau buka stopper rotor linernya. Jika tidak demikian, akan berakibat seperti ini Mas Bro. Dan lanjut ngoncer lagi saat arus balik surut kurang lebih 3 jam Mas Bro. Itu semua kami lakukan dengan melihat durasi pasang surut dan solunar perakiraan aktivitas ikan Mas Bro, agar pada jam-jam tertentu kita akan giat memancingnya. Oh iya, kecuali kalian on board, bolehlah full time kerja Mas Bro, karena selain kakap, ikan spesies lain juga pastinya banyak kan. Oh, begitu ya, Cuk. Dan berikutnya perencanaan memancing dengan melihat bulan. Ketika bulan purnama, aktivitas nafsu makan predator berkurang karena dari keadaan bulan demikian, sang predator sedang birahi sehingga terjadi musim kawin.
Hal ini juga terkait dengan migrasi ikan, cahaya yang terlalu terang untuk spesies ikan tertentu yang akan cenderung berada di perairan yang lebih dalam untuk menjauh dari cahaya dan ikan predator. Dengan demikian, nelayan pun lebih memilih memarkirnya di tepi pantai, sehingga tidak memungkinkan memancing pada bulan ini, kecuali ikan predator seperti kakap. Anda dapat mengelabui ikan ini dengan cara memainkan umpan casting dan popping. Dengan demikian, mereka merasa benar-benar terusik sehingga memangsa umpan casting tersebut di wilayah teritorialnya. Oh, ikan predator selain lapar, saat terusik, juga bisa menyambar umpan ya, Cuk. Yes, betul. Teknik casting ini bisa kalian lakukan di pagi dan sore hari ketika air tenang dan arus tidak begitu deras. Dengan demikian, kakap putih akan muncul ke permukaan, mengejar dan memangsa ikan koloni. Dan ketika siang, biasanya kakap akan turun ke permukaan 2-3 meter untuk mencari suhu air yang sesuai dengan teritorinya. Sehingga aku rekomendasikan untuk memakai umpan hidup seperti udang faname, minir, bandeng, dan belana hidup dengan teknik ngoyor atau ngoncer dasaran. Dan pilihlah udang yang gesit dengan ciri-ciri aktif hentakkan ekor, bagian kepala yang keras dan ngurang atau membentuk huruf C, dan tidak sedang ganti kulit. Saya pribadi untuk pemasangan mata kail udang lebih dominan pasang ke bagian mahkota kepala udang, karena action dan posisi pergerakannya udang lebih menarik perhatian di benak saya. Banyak juga yang menggunakan umpan ikan betik untuk memancing kakap. Kalian bisa menggunakan ikan air tawar ini ketika arus balik air surut. Karena ketika air masuk pasang, kadar garam terlalu tinggi yang mengakibatkan si betik koit, Mas Bro. Waktu makan kakap biasanya dimulai jam 4 sampai jam 5 sore, di mana angin laut mulai meredup. Kemudian angin berubah menjadi angin darat sebentar, kemudian angin timur. Selama angin tidak terlalu kencang, kakap akan mau makan. Sekitar jam 11 sampai jam 12 malam saat angin berubah tenggara sehingga kakap berhenti makan sampai angin dari timur muncul lagi sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi. Kalau angin masih bagus, kadang kakap masih ada yang mau makan sampai jam 8 pagi. Menurut pengalaman saya, karakter baramundi saat menyambar udang biasanya langsung dibawa lari. Tapi udang masih dijepit di bibir dengan posisi kepala di dalam mulut. Kalau saat sambaran pertama kenur sedikit tersendat oleh jari, udang ini akan langsung dilepaskan oleh kakap. Sehingga jangan dikasih beban ketika kakap sedang melahap umpan kita dengan cara memegang kenur, membuka line roller, dan mengendorkan drag reel. Dengan demikian, tekniknya ulurlah saat sambaran pertama dari kakap tersebut. Sebentar kemudian, uluran akan berhenti. Kakap berhenti untuk memasukkan seluruh udang ke dalam mulutnya. Saat ini, kita dengan sangat pelan-pelan menggulung kenur biar tidak terlalu kendor. Setelah udang masuk mulut, yang kita rasakan, kakap akan berjalan lagi. Saat inilah yang tepat buat hentakkan doran kalian dan nikmati sensasinya. Terkadang ada juga kakap yang menyambar terus lari tanpa henti, Mas Bro. Tunggu dulu waktu sekitar 5 sampai 8 detik. Kalau ikan tidak berhenti, bisa langsung kita hentakkan pancingan kita, Mas Bro. Dan waspadai juga kebanyakan cara makan kakap besar yang menyebabkan kenur kita line out, Mas Bro. Haha, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi ulasannya adalah perhatikan pola ikan. Yang pertama, biasanya kakap mengikuti arus air.
Ketika arus air pasang, kita bisa memancing di hulu muara, dan ketika arus air surut, kita bisa memancing di hilir muara. Jika memungkinkan, lakukan dengan cara berpindah dari hulu ke hilir, dan sebaliknya, agar cepat mendapatkan ikan target mengingat periode waktu pasang dan surut yang begitu cepat, Mas Bro. Dan yang kedua, ikan predator akan muncul ke permukaan ketika berburu mangsa, berenang menyerupai ikan bandeng. Lalu ketika arus air surut, perhatikan pergerakan ikan belanak. Jika belanak merasa terancam, dia akan meloncat ke permukaan. Berarti di sekitarnya terdapat ikan predator, Mas Bro. Perhatikan pergerakan udang. Jika bergerak dari sisi ke sisi lain dengan cepat, itu juga menandakan ada predator di sekitarnya, Mas Bro. Kalian bisa menggunakan apung biar lebih jelas. Jika tidak demikian, kalian bisa melihat kenur atau senar kalian, Mas Bro. Ketika arus air pasang, terjadi benturan ombak air ke pondasi dan bebatuan berkarang, sehingga spesies yang sembunyi di terumbu karang tersebut keluar dari sarangnya, Mas Bro. Biasanya di situ juga banyak ikan predator menunggu makanan cepat sajinya. Yang terakhir, ikan predator sensitif terhadap pergerakan manusia. Dia suka gelap-gelapan, jadi keep silent, Mas Bro. Dan tips terakhir, jika kalian memancing menggunakan perahu atau on boat, cari, pasrah, dan percaya pada kapten saja, Mas Bro, atau pemilik perahu. Biasanya kapten banyak tahu spot-spot ideal untuk memancing, karena jam terbangnya yang terlalu banyak dengan angler-angler mania lainnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan setidaknya kita sudah punya dasar untuk perencanaan memancing kita, dengan harapan lebih efektif dari segi finansial, waktu, dan kesehatan ya, Mas Bro. Dan patuhi zero to hero, Mas Bro, 0 accident. Kalau bisa tanpa kendala, tanpa kerusakan, tanpa celaka ya, Mas Bro. Gunakan pelindung diri seperti rompi apung, kaos tangan, dan pelindung lainnya. Serta jangan lupa berdoa ya, Mas Bro. Umpan kita sama, pancing kita sama, rezeki kita yang berbeda ya, Mas Bro. Salam melalui hobi menyatukan Nusantara. Salam Grondol Boncos. Ngomong-ngomong, yang cerewet ini kemana ya? Kok diam-diam saja dari tadi? Hus, berisik, aku lagi boker, cu.